Sementara para penjaga abadi ini bersiap mengaktifkan formasi, beberapa penjaga abadi berbaju emas lainnya dengan hati-hati memeriksa kembali token identitas setiap kultivator di aula dan membandingkannya dengan daftar di tangan mereka. Setelah beberapa saat, salah satu penjaga abadi berbaju zirah emas berkata dengan lantang, "Baiklah, setelah konfirmasi berulang kali, kami telah memastikan bahwa tidak ada orang yang dicari di sini. Kita bisa mengaktifkan formasi secara resmi." Setelah menerima perintah, puluhan penjaga abadi yang memegang cakram ajaib segera mengubah mantra mereka dan menyuntikkan aliran energi abadi ke dalam formasi. Dalam sekejap, gelombang cahaya warna-warni menggulung di aula, menyelimuti Limuran dan yang lainnya. Cahaya itu semakin kuat, menyelimuti dan mengisolasi setiap kultivator di dalam formasi. Setelah beberapa saat, Limuran menyadari bahwa bukan hanya penglihatannya, tetapi bahkan indera spiritualnya pun tidak dapat menembus cahaya itu. Ia tahu Tai Changkong seharusnya berada tepat di sampingnya, tetapi ia tidak dapat merasakan kehadiran apapun di balik cahaya itu. Limuran buru-buru mengeluarkan jimat tongki yang telah ia siapkan sejak lama dan menempelkannya di dadanya. Tai Changkong pun melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, cahaya kemerahan tiba-tiba membubung ke langit. Limuran merasakan kilatan cahaya di depan matanya, rasa pusing berkelebat di kepalanya, lalu ia muncul di atas sebuah lembah yang asing. Kalau menoleh ke belakang, samar-samar terlihat garis besar tembok kota Xiyuguan yang menjulang tinggi, tetapi penghalang istana peri yang tak terlihat tidak terlihat oleh mata terbuka. Tai Changkong juga muncul di sini, hanya beberapa puluh kilometer jauhnya dari Limuran. Tai Changkong segera terbang ke arah Limuran dan memuji dengan lantang, jimat tongki Dao Youli memang brilian. Jimat itu memungkinkan kita berteleportasi ke tempat yang sama, sehingga menghemat banyak masalah. Limuran tersenyum dan berkata, jimat ini tidak 100% berhasil. Kemungkinan untuk bisa berteleportasi bersama hanya sekitar 50%. Sepertinya kita sama-sama beruntung. Ini memang awal yang baik. Tai Changkong tertawa terbahak-bahak. Namun, karena Istana Abadi secara tegas melarang para kultivator tingkat tinggi untuk bertarung secara pribadi, banyak kultivator dengan kebencian yang mendalam telah memilih untuk datang ke alam abadi yang liar ini untuk bertarung sampai mati dan membalas dendam mereka. Oleh karena itu, area di dekat penghalang Istana Abadi adalah tempat yang berbahaya, dan kita tidak boleh tinggal lama-lama. Itulah yang kumaksud. Kalau teman-teman kereta apiku tidak keberatan, bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan ke barat? Tanya Limuran. Kemanapun kita pergi, kita mencoba peruntungan dan mencari peluang. Karena rekan Daoisli ingin pergi ke barat, ayo kita pergi ke barat. Tai Changkong langsung setuju. Seketika, keduanya berubah menjadi dua berkas cahaya redup, menerobos udara dan menghilang di langit dalam sekejap mata. Meskipun dunia abadi tidak memiliki matahari dan bulan, ia mengalami siklus siang dan malam. Pada siang hari, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit bersinar terang, menerangi sekelilingnya dengan kecemerlangannya. Namun, pada malam hari, cahaya bintang meredup, hanya menghiasi langit malam. Limuran telah lama mendengar bahwa setiap bintang di langit mewakili alam semesta yang luas. Beberapa alam semesta ini diperintah oleh istana-istana abadi, dengan alam-alam bawah yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah mereka beberapa bahkan kini dianggap liar dan tandus, sementara yang lain tandus dan tak bernyawa. Mengenai mengapa bintang-bintang ini memancarkan cahaya dan mengalami siklus siang dan malam, berbagai teori pun beragam. Ini adalah hukum alam, dan Limuran, yang belum menjadi anggota alam abadi, tentu saja tidak dapat memahaminya. Tai Changkong memperhatikan malam yang semakin larut dan berkata dengan cemas, rekan Taoisli, konon banyak binatang buas yang ganas punya kebiasaan keluar untuk berburu makanan setelah gelap. Sebaiknya kita minggir dulu untuk saat ini. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk beristirahat sejenak dan terus mencari peluang setelah fajar? Limuran mengangguk, itulah yang kumaksud. Mereka berdua kemudian berhenti di sebuah lembah terdekat, dan masing-masing mengambil beberapa batu bata peri, dan material lainnya. Dalam sekejap, mereka mendirikan dua gua peri sementara, dan masing-masing masuk ke dalam gua untuk beristirahat. Setelah Limuran memasuki gua dan beristirahat sejenak, dia menelan pil darah dan mulai melakukan teknik pemanggilan darah. Melakukan teknik pemanggilan darah membutuhkan pengeluaran esensi darah yang signifikan. Mengonsumsi pil ki darah sebelum dan sesudahnya dapat membantu memulihkan energi darah. Pil ki darah ini juga merupakan ramuan yang mahal. Limuran menjual sejumlah jimat abadi tingkat rendah sebelum membeli dua pil ki darah dari pasar. Setelah memurnikan pil darah dalam waktu setengah batang dupa, Limuran tiba-tiba mengulurkan jarinya dan memadatkan energi pedang tajam sepanjang sekitar 1 inci di ujung jarinya, lalu menusukkannya ke jantungnya. Tiba-tiba, luka berdarah setebal jari muncul di jantungnya, dan darah menyembur keluar langsung dari luka itu, menyembur hingga beberapa kaki jauhnya. Wajah Limuran tiba-tiba memucat, dan bibirnya tak berdarah.
Darah yang menyembur terangkat oleh kekuatan tak terlihat beberapa kaki jauhnya, membentuk bola darah yang terus berputar dan membesar secara bertahap. Ketika bola darah mencapai ukuran 1 kaki, Limuran segera mengulurkan jarinya untuk menyentuh luka di dadanya. Aliran energi abadi menembus luka tersebut, dan pendarahan segera berhenti, dan daging tumbuh kembali serta sembuh dengan sangat cepat. Limuran segera menelan pil darah kedua dan menghabiskan waktu untuk memurnikannya. Pada saat ini, sedikit warna darah muncul di wajahnya yang semula pucat. Kemudian, Limuran menjentikkan 10 jarinya dan memanipulasi bola darah sesuai dengan teknik pemanggilan darah yang telah dikuasainya. Esensi darah ini diambil dan dipadukan oleh kekuatan sihirnya, meletakkan garis-garis darah di udara, dan benar-benar membentuk pola tau abadi yang sangat rumit, yang kompleksitasnya sebanding dengan pola formasi abadi yang besar. Limuran terus merapal mantra hingga setiap tetes darah berubah menjadi garis-garis tipis darah, masing-masing mengandung makna tersembunyi. Tiba-tiba, seberkas cahaya darah menyembur dari garis-garis darah, melesat lurus ke langit sebelum menghilang di langit malam. Hah! Tai Changkong, yang sedang bermeditasi di sebuah gua tak jauh dari sana, sepertinya merasakan sesuatu. Ia sedikit tertegun dan melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajahi sekeliling gua, tetapi tidak menemukan apapun. Mungkinkah aku salah merasakannya? Aku jelas merasakan energi darah yang kuat tadi, tapi sekarang aku tidak tahu apa-apa. Gumam Tai Changkong dalam hati. Setelah menyelidiki dengan saksama beberapa saat, ia masih tidak tahu apa-apa, jadi ia berhenti memperhatikan masalah itu. Di gua Limuran, pola darah mengalami perubahan khusus. Sejumlah besar energi darah berkumpul di titik tertentu dalam pola darah, membentuk cahaya darah yang menyilaukan. Aku merasakannya. Limuran sangat gembira teknik pemanggilan darah yang diajarkan senior Wuming memang sangat canggih. Dia benar-benar merasakan lokasi Xiao Lei. Limuran berkonsentrasi memeriksa lokasi cahaya darah, wajahnya perlahan meredup, dan alisnya sedikit berkerut namun, Xiao Lei cukup jauh dari sini. Terbang sejauh itu di alam abadi Savage bukanlah tugas yang mudah. Bagi Limuran, sejauh apapun jaraknya, itu bukan masalah. Paling-paling, itu akan menghabiskan sedikit mana dan menundanya sedikit lebih lama, tetapi ia akhirnya akan tiba. Masalahnya, alam abadi yang liar ini penuh dengan bahaya, dan ia bisa bertemu dengan makhluk abadi tingkat tinggi yang menakutkan kapan saja. Oleh karena itu, terbang sejauh itu di alam abadi yang liar ini sangatlah berbahaya. Saat Limuran merenung, cahaya darah perlahan meredup. Setelah beberapa saat, bercak-bercak darah menghilang tanpa jejak. Hanya sedikit bau darah yang tersisa di udara. Limuran telah menyiapkan 2 pil ki darah sebelumnya, jadi meskipun darah dan ki-nya terkuras, kondisinya tidak serius. Selama dia tidak menggunakan teknik pemanggilan darah lagi dan tidak mengalami cedera serius akibat kehilangan darah dan ki dalam waktu singkat, dia akan baik-baik saja, dan itu tidak akan terlalu memengaruhi kemampuan sihirnya yang lain. Aku tak menyangka Xiao Lei berada begitu dalam di alam abadi liar. Situasinya pasti buruk. Limuran tahu dalam hatinya bahwa jika dia tidak pergi menjemput Xiao Lei, dengan tingkat kultivasi Xiao Lei, akan semakin mustahil baginya untuk menyeberangi jarak yang sangat jauh dari kedalaman alam abadi liar ke sekitar penghalang istana abadi suri. Aku akan membicarakan ini dengan temanku, Tai Dao, besok. Kalau dia mau masuk jauh ke alam abadi liar bersamaku, itu akan sangat bagus. Kalau dia tidak mau, aku hanya bisa pergi sendiri. Pikir Limuran dalam hati. Setelah itu, Limuran mengeluarkan beberapa ramuan yang sedikit kualitasnya lebih rendah, yang juga membantu memulihkan darah dan ki, lalu mengambil dan memurnikannya satu persatu. Setengah jam kemudian, Limuran dan Tai Changkong sedang berlatih di gua mereka. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari kejauhan, mengguncang bumi. Mereka bisa merasakannya dengan jelas di dalam gua. Itu binatang peri. Limuran terkejut. Dari auman binatang yang menandakan kedatangannya, dapat disimpulkan bahwa binatang peri itu jelas telah mendeteksi napas Limuran dan yang lainnya, lalu berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Limuran segera terbang keluar gua dan kebetulan bertemu Tai Changkong yang juga terbang keluar gua. Rekan Taois Li, itu pasti buaya Panshan. Kata Tai Changkong, buaya Panshan dewasa cukup kuat untuk menyaingi bahkan makhluk abadi biasa. Ia adalah binatang abadi yang biasa, namun sangat tangguh. Namun, binatang ini biasanya tidak menyerang para kultivator, jadi mengapa ia mengejar kita? Itu memang buaya Panshan dewasa. Limuran mengangguk pelan. Ia pernah melihat nama buaya ini di buku-buku kuno. Buaya ini sangat sensitif terhadap bau darah. Ia pasti merasakan energi darah yang kuat dari jarak yang sangat jauh dan tertarik ke sini. Haruskah kita bersembunyi? Tanya Tai Changkong. Limuran menggelengkan kepalanya. Saya khawatir tidak ada cara untuk menghindarinya. Begitu buaya Panshan mengincarnya, ia akan menggunakan energi darahnya untuk melacak mangsanya dan tidak akan berhenti sampai mati. Lagi pula,
Buaya ini dapat menembus gunung dan menggali tanah, dan teknik melarikan diri mereka sangat canggih. Saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri. Kalau begitu, ayo kita bertarung hebat. Tai Changkong penuh kebanggaan. Buaya Panshan hanyalah makhluk peri biasa di alam abadi liar. Kalau kita saja tidak berani melawannya, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke alam abadi liar dan mencari peluang? Meskipun esensi buaya ini tidak bisa digunakan untuk memurnikan mutiara pengikat angin, ia juga merupakan bahan yang bagus untuk memurnikan ramuan tertentu. Sirah kerasnya merupakan material yang sangat baik untuk memurnikan sirah tingkat atas dan sangat berharga. Karena kita sudah bertemu dengannya, kita harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Bagus sekali. Limuran mengangguk pelan. Ia juga tidak berniat kabur. Mereka berdua segera mengemasi gua abadi sementara mereka untuk mencegahnya rusak dalam pertempuran. Begitu mereka selesai melakukan ini, mereka melihat tanah terbelah, bukit-bukit di kejauhan runtuh satu demi satu, dan guncangan bumi menjadi lebih kuat dan lebih dekat. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam besar melompat keluar dari celah tanah, terbang ribuan kaki ke langit, lalu jatuh seperti gunung besar dari langit, menghantam Limuran dan Tai Changkong. Tai Changkong segera memanggil pedang besi hitam, menebas udara dengan serangkaian sinar pedang tajam. Ia jelas seorang pendekar pedang yang telah berlatih bertahun-tahun, dan ilmu pedangnya sangat terampil. Tak hanya setiap sinar pedangnya sangat kuat, ia juga bisa menebas lebih dari 10 kali dalam sekejap mata. Berdasarkan gerakan ini saja, Limuran dapat menyimpulkan bahwa keterampilan pedang orang ini pasti tidak kalah dengan Master Xuan Guang, yang juga seorang pendekar pedang. Cahaya pedang yang ganas dan mendominasi membelah bayangan hitam raksasa yang jatuh di atas kepala mereka berkeping-keping bagaikan bambu patah. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan pedang beratnya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dengan suara dentuman keras, pedang berat itu menghantam puing-puing setinggi 100 kaki tepat di atas mereka, menghancurkannya. Puing-puing yang tersisa berjadewa di samping mereka. Segera setelah itu, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tanah dan menimpa Limuran dan pria lainnya, tetapi mereka masing-masing memegang pedang dan memotong batu-batu itu menjadi beberapa bagian satu demi satu. Ternyata buaya Panshan tidak langsung menyerang Limuran dan yang lainnya dengan tubuhnya, melainkan terlebih dahulu mencoba menggunakan batu-batu besar untuk menguji mereka. Hasilnya, mereka berdua dengan mudah menyelesaikannya satu persatu dengan ilmu pedang mereka. Sesaat kemudian, Tai Changkong menebas batu besar yang melayang ke arahnya dengan pedangnya, dan tiba-tiba mengubah jurus pedangnya. Ia tiba-tiba menerjang tanah dengan pedang di tangannya. Sebelum pedang itu tiba, cahaya pedang yang tajam melesat keluar dari ujung pedang dan mengiris tanah yang dalam. Hanya gemuruh teredam seperti guntur yang terdengar dari kedalaman tanah, lalu bayangan abu-abu besar muncul dari tanah. Itu adalah buaya raksasa berukuran 1000 kaki. Tai Changkong tidak takut ketika melihat buaya raksasa itu. Ia berteriak keras dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan beberapa serangan pedang berturut-turut dengan pedang Xuantian di tangannya. Setiap serangannya bersih, tajam, dan kuat. Tidak ada gerakan pedang yang rumit, hanya serangan cepat dan energi pedang yang kuat. Melawan raksasa berzirah kulit yang kuat ini, semua gerakan pedang yang rumit itu sama sekali tidak efektif. Sebaliknya, gerakan Shocking Heaven Sword yang paling langsung, sederhana, namun kuat inilah yang paling efektif. Namun, hanya sedikit kultivator yang melewati kesengsaraan yang mampu melancarkan beberapa serangan pedang yang mengguncang bumi seperti dia dalam sekejap, bahkan di antara para kultivator yang telah naik ke alam abadi. Limuran tak kuasa menahan diri untuk diam-diam memuji pemandangan ini. Beberapa cahaya pedang tajam menghantam buaya raksasa itu hampir bersamaan. Yang mengejutkan Limuran adalah tubuh buaya raksasa itu dengan mudah terkoyak oleh cahaya pedang dan terpotong menjadi 7 atau 8 bagian dalam sekejap. Limuran tercengang. Buaya Panshan yang legendaris terkenal dengan baju besi kulitnya yang keras. Sulit untuk melukainya dengan sihir abadi biasa. Bahkan para abadi yang tersebar itu harus menghabiskan banyak upaya untuk membasminya. Bagaimana mungkin Tai Changkong, seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan, memotongnya berkeping-keping hanya dengan beberapa pedang. Namun detik berikutnya ia tiba-tiba tersadar, karena saat potongan tubuh itu jatuh ke tanah, tiba-tiba berubah menjadi batu-batu besar, pecah berkeping-keping dengan suara keras, dan pecahan-pecahan batu berhamburan kemana-mana. Gerakan yang brilian. Limuran diam-diam terkejut. Bahkan ia tidak melihat dengan jelas ketika buaya raksasa itu mengubah tubuhnya menjadi batu besar, yang membingungkan dirinya dan Tai Changkong. Ternyata Tai Changkong tidak menghancurkan buaya raksasa itu, melainkan batu yang telah diubah oleh buaya raksasa itu. Gerakan ini menunjukkan bahwa buaya raksasa itu telah menguasai kekuatan atribut bumi dengan sangat baik. Tai Changkong juga tercengang. Ia baru tersadar setelah melihat batu-batu besar jatuh ke tanah. Pada saat ini, tiba-tiba semburan darah tak terlihat, berukuran sekitar 1 kaki, keluar dari rerun dewa dan langsung mengenai Tai Changkong.
Hati-hati, Li Muran terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia menepukkan telapak tangannya ke udara. Sejumlah besar energi abadi berkumpul dan berubah menjadi lapisan tebal sihir lubang hitam, menghalangi cahaya darah. Saat cahaya darah menyentuh lubang hitam itu memadat menjadi batu hitam raksasa. Cahaya darah dengan mudah menembus batu dan mengenai cahaya sihir pelindung di depan Tai Changkong. Tai Changkong tanpa sadar mengerahkan energi sejati dan kekuatan magisnya untuk memberkati lapisan cahaya magis pelindung ini. Namun, setelah perisai cahaya pelindungnya bersendewa dengan cahaya darah, lapisan itu justru mengembun menjadi lapisan batu keras. Tai Changkong terkejut. Ia segera menebas dengan pedangnya, mengenai cahaya merah darah itu. Yang mengejutkannya, cahaya pedang itu juga membeku menjadi batu. Tak hanya itu, segala sesuatu di sekitarnya pun dengan cepat berubah menjadi batu, menyegel dirinya dan pedang di tangannya ke dalam batu. Li Muran buru-buru melambaikan tangannya, dan sebuah cahaya hijau menyala. Itu adalah tanaman merambat kuno Suantian yang terbang keluar dari lengannya, menyebar dan tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan berguling menuju cahaya darah. Akan tetapi, tanaman merambat di langit itu telah mengeras menjadi batu sebelum bersendewa dengan darah. Cahaya darah mengambil kesempatan untuk keluar dari celah tanaman merambat dan tidak terjerat oleh tanaman merambat tersebut. Pada saat ini, Li Muran dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya berdarah itu adalah seekor buaya kecil yang panjangnya hanya sekitar 1 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Ekspresi Li Muran tiba-tiba berubah. Ini bukan buaya Panshan, tapi jenis buaya roh darah lain yang mengendalikan kekuatan atribut bumi. Dia bahkan berpura-pura mengaum seperti buaya Panshan untuk membingungkan kita. Buaya roh darah juga merupakan makhluk peri yang umum di negeri dongeng liar. Ia tercatat dalam banyak kitab suci klasik. Meskipun ukurannya sangat kecil, ia jauh lebih sulit dihadapi daripada buaya Panshan. Kekuatan hukum atribut bumi yang dipahaminya juga lebih kuat. Bahkan jika seorang pengembara abadi bertemu buaya roh darah ini sendirian, nyawanya akan terancam. Tai Changkong semakin terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Li Muran, tetapi saat ini ia berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi energi sejati dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi energi pedang yang kuat. Ia berteriak keras dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meluap dan menebas ke segala arah. Jurus 10.000 pedang ini, yang menebas ribuan energi pedang dalam sekejap, merupakan salah satu jurus pedang terkuat Tai Changkong. Ribuan energi pedang menyapu, akhirnya menghancurkan batu keras yang menjebaknya berkeping-keping. Tai Changkong dengan cepat melesat dan mendarat di dekat Li Muran, bertarung berdampingan dengan Li Muran. Buaya darah itu berubah menjadi seberkas cahaya darah dan tenggelam ke tanah, tidak meninggalkan jejak apapun. Ternyata itu buaya roh darah. Tai Changkong, yang lolos dari bencana, berkata dengan suara berat, teknik melarikan diri buaya ini luar biasa. Ia bisa bersembunyi di rerundewa manapun, membuatnya mustahil untuk bertahan. Kalau kau tidak hati-hati, jika kau membatu karena cahaya darahnya yang kental, nyawamu akan terancam. Li Muran mengangguk dan berkata, mengingat teknik melarikan diri buaya yang canggih, hampir mustahil bagi kita untuk membasminya. Jika kita terjerat olehnya, ia akan sangat berbahaya. Hal terpenting bagi kita adalah menemukan cara untuk membuat buaya roh darah mundur dan pergi sendiri. Kalau tidak, kita berdua tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Begitu ia selesai berbicara, tanah bergetar hebat lagi. Dalam sekejap, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dari tanah dan berjadewa di mana-mana di langit. Di antara potongan-potongan puing ini, masing-masing mungkin berisi tubuh asli buaya roh darah, atau masing-masing mungkin hanya batu biasa. Binatang purba para makhluk abadi memang sangat sulit dihadapi. Li Muran mengerutkan kening. Buaya roh darah ini hanya bisa dianggap sebagai binatang purba berkekuatan sedang di antara binatang abadi biasa di alam abadi liar yang tercatat dalam kitab-kitab klasik. Namun, ketika mereka bertemu dengannya saat itu, ia membawa masalah besar bagi mereka berdua. Tai Changkong tampak serius. Ia menunjuk pedang besi hitam di tangannya, dan pedang itu langsung terbelah menjadi 3, berubah menjadi 3 pedang besi. 3 mantra dirapalkan, masing-masing pedang besi itu terbelah menjadi 3, berubah menjadi 9 pedang. Tai Changkong menjentikkan 10 jarinya dan membuat serangkaian gerakan pedang. Jumlah pedang terbang di sekitarnya bertambah. Dalam sekejap, ribuan pedang terbang mengepungnya dengan rapat. Maju, teriak Tai Changkong, dan ribuan pedang terbang langsung menebas puing-puing yang melayang di udara di dekatnya. Setelah menggunakan teknik membelah pedang untuk menciptakan ribuan pedang, meskipun kekuatan masing-masing pedang sangat berkurang, batu-batu besar itu masih mudah dihancurkan. Dalam sekejap, puing-puing itu hancur total, dan tak satu pun batu besar yang bisa mendekati Tai Changkong dan Li Muran. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dari celah-celah tanah, terus-menerus menghantam Li Muran dan yang lainnya. Namun, sebelum mereka mencapai jarak 100 kaki, batu-batu itu hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang.
Di bawah kendali Tai Changkong, ribuan pedang ini membentuk formasi pedang yang tak tertembus, mencegah batu apapun mendekat. Ini juga mencegah buaya roh darah bersembunyi di antara batu-batu besar dan menyerang mereka. Batu-batu besar terus berterbangan dari tanah dan menghantam Limuran dan yang lainnya bagaikan badai, tetapi cahaya pedang Tai Changkong ada di mana-mana, tak satu pun batu yang terpotong, dan dia memotongnya berkeping-keping hingga ratusan kaki jauhnya, membuat mereka mustahil untuk mendekat. Tiba-tiba, sebuah batu besar terlepas dari pedang Tai Changkong, tetapi malah melayang dalam radius 30 meter. Limuran segera menyadari ada sesuatu yang lain terjadi pada batu itu, dan tanpa ragu, ia memukulnya sekuat tenaga, menghunus pedang besarnya. Dengan suara bang yang menggelegar, batu itu hancur berkeping-keping, dan semburan darah menyembur dari puing-puingnya, menerkam Limuran. Limuran tidak panik. Ia bertepuk tangan dan membentuk segel tanpa nama, menyerap sejumlah besar energi abadi di sekitarnya untuk melindungi dirinya. Setelah tiba di dunia abadi, karena ia dapat menggunakan energi abadi untuk membentuk segel tanpa nama, kekuatannya meningkat secara signifikan, dan pola dao tanpa nama pada segel tersebut juga meningkat. Ketika cahaya darah yang berubah dari roh darah buaya melihat guk-guk laut tak bernama ini, ia segera mengubah arahnya, melesat ke bebatuan di bawah tanah, dan menghilang. Limuran dan yang lainnya tercengang. Tai Changkong mengira buaya darah itu telah melarikan diri, tetapi sesaat kemudian, cahaya darah itu kembali melesat ke udara, berputar-putar, dan terbang sangat cepat sejauh 1000 kaki dari Limuran dan yang lainnya. Dimanapun darah mengalir, semua energi vital langit dan bumi di dekatnya mengembun menjadi batu padat. Dalam sekejap, sebuah bola batu raksasa terbentuk dalam radius 1000 kaki dari area sekitarnya, dan bola batu ini terus menyebar dengan cepat ke dalam, berniat untuk menyegel Limuran dan yang lainnya di dalamnya. Tai Changkong berteriak keras, dan ribuan pedang dilancarkan bersamaan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas bebatuan, mencoba menghancurkan segelnya. Namun, lapisan batu ini tidak hanya sangat keras, tetapi juga sangat tebal, dan cahaya pedang tidak dapat menembusnya. Kekuatan hukum yang luar biasa. Tai Changkong terkejut. Buaya roh darah ini mampu memadatkan energi abadi langsung ke dalam batu keras. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka berdua akan terperangkap sampai mati di dalam bola batu raksasa itu. Tai Changkong buru-buru mengubah teknik pedangnya, dan ribuan pedang berkumpul menjadi satu, membentuk sebilah pedang besi hitam. Terpisah, mereka lemah bersatu, mereka kuat. Melihat sinar pedang yang tersebar tak mampu menembus segel batu, Tai Changkong mengumpulkan pedang-pedang itu dan menyerang dengan sekuat tenaga, melepaskan seberkas cahaya pedang yang cukup kuat untuk membelah gunung dan lautan. Pedang ini memang langsung menembus segel batu tebal itu, memperlihatkan sebuah celah. Namun, sebelum Tai Changkong dan yang lainnya sempat keluar melalui celah itu, mereka melihat kilatan darah di celah itu, dan segel batu itu kembali memadat, menutup celah itu. Energi abadi yang semakin banyak bertransformasi menjadi batu keras, membuat segel batu itu semakin tebal. Meskipun Tai Changkong mengayunkan pedangnya lagi dengan sekuat tenaga, pedang ini tidak mampu menembus seluruh segel batu raksasa itu. Oh, tidak, wajah Tai Changkong menjadi gelap. Segel batu itu semakin tebal. Jika ini terus berlanjut, situasinya dan Limuran akan semakin buruk. Limuran menggenggam pedang beratnya, mengumpulkan seluruh tenaganya, dan menebas segel batu itu sekuat tenaganya. Dengan suara bang yang keras, retakan muncul di segel batu, dan serpihan batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana, hancur kembali menjadi energi vital langit dan bumi. Namun, pedang Limuran juga tidak mampu menembus segel batu tersebut. Wajah Limuran memucat. Pedang berat itu tidak fleksibel, tetapi dikenal karena kekuatannya. Kekuatan serangan frontal penuh ini tidak cukup untuk menghancurkan segel batu tebal itu. Terlebih lagi, batu yang hancur itu menghilang ke dalam esensi langit dan bumi, dan segera memadat menjadi batu keras lagi. Tampaknya mustahil untuk menghancurkan segel ini dengan kekuatan kasar. Kekuatan hukum atribut bumi yang dikendalikan oleh buaya roh darah ini terlalu kuat, dan medan hukum yang kuat telah terbentuk di sekitarnya. Di dalam medan hukum ini, semua vitalitas di sekitarnya dapat dipadatkan menjadi batu tebal. Kita tidak dapat menembus segel batu yang dipadatkan oleh vitalitas abadi di sekitarnya. Sepertinya kau dan aku berada dalam bahaya besar kali ini. Tai Changkong tampak khawatir dan serius. Benar, Limuran mengangguk. Kalau kita ingin bertahan hidup, kita harus mulai dengan kekuatan hukum. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja mengubah energi abadi menjadi segel batu keras tanpa terpengaruh. Kalau tidak, sekuat apapun kita menyerang, kita tidak akan bisa menembus belenggu segel ini. Tai Changkong mengerutkan kening. Namun, untuk mematahkan kekuatan hukum lawan, aku harus mampu mengerahkan kekuatan hukum yang lebih tinggi. Pemahaman Tai tentang hukum ilmu pedang terbatas. Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk memadukan hukum ilmu pedang dengan cahaya pedang, tetapi aku masih belum bisa mematahkan segel batu ini dengan satu tebasan pedang.
Apakah rekan Daoisli punya solusi? Limuran mengangguk pelan. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Sahabatku Tidau, tolong gunakan pedangmu sekuat tenaga untuk mencoba menunda segel batu itu mencapai kita. Setelah mengatakan itu, Limuran langsung menyimpan pedang beratnya. Ia mengangkat satu telapak tangan ke langit dan telapak tangan lainnya ke tanah, memanfaatkan momentum langit dan bumi, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi vitalitas langit dan bumi di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia menerapkan teknik rahasia tanpa nama, menghirup dan mengembuskan energi primordial langit dan bumi sambil menyebarkan esensi sejatinya dan menyatu dengan energi primordial langit dan bumi di sekitarnya. Sekilas, mana Limuran tampak tidak meningkat sama sekali, tetapi seiring ia terus bernapas dan menyebarkan energinya, indranya akan energi primordial langit dan bumi di sekitarnya semakin kuat. Di sisi lain, Tai Changkong melepaskan rentetan cahaya pedang energi, menghancurkan bebatuan yang mendekat. Awalnya, pecahan bebatuan ini menghilang menjadi energi langit dan bumi, yang dengan cepat memadat menjadi dinding batu yang kokoh. Namun, kemudian, energi ini tiba-tiba memadat di antara telapak tangan Limuran, membentuk bola energi yang semakin membesar. Energi vital yang sangat besar yang terkandung dalam bola energi vital ini bagaikan pusaran tanpa dasar, melahap energi vital langit dan bumi di sekitarnya dengan kecepatan yang semakin cepat, dan menghasilkan daya hisap tak kasat mata yang semakin kuat. Secara bertahap, potongan-potongan batu benar-benar jatuh dari segel batu, lalu hancur menjadi energi vital dan ditelan oleh pusaran energi vital di depan Limuran. Tai Changkong sangat gembira melihat ini. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan cahaya pedang, menebas batu-batu besar. Setelah para biksu ini bubar, sebagian besar energi vital mereka tertelan oleh pusaran energi vital Limuran, alih-alih kembali mengembun menjadi dinding batu. Akibatnya, lapisan segel batu ini menjadi lebih tipis dan lemah, dan akhirnya, di bawah cahaya pedang tajam Tai Changkong, lapisan itu terpotong menjadi beberapa retakan. "Ayo pergi!" teriak Tai Changkong dengan cepat. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang, terbang keluar dari celah, lolos dari segel batu, dan meninggalkan medan batu yang dibentuk oleh buaya roh darah. Namun Limuran tidak lari. Ia berteriak keras dan bertepuk tangan dengan kuat. Pusaran energi di depannya berhenti berputar seketika, dan auranya menjadi sangat ganas. Pusaran energi vital ini terhenti sejenak, lalu meledak dengan suara keras, menimbulkan fluktuasi energi vital yang amat kuat dan dahsyat, menyebar ke segala arah. Segel batu di sekitarnya langsung hancur oleh hantaman gelombang energi vital ini, lalu berubah menjadi gumpalan energi vital langit dan bumi, lenyap tanpa jejak. Daerah bebatuan itu hancur, dan cahaya berdarah muncul di udara, berubah menjadi seekor buaya kecil berdarah berukuran sekitar 1 kaki, napasnya sangat melemah. Kekuatan sisa fluktuasi Yuan Qi menyebar ke segala arah, meratakan apapun dalam radius 10.000 mil, baik itu gunung dan batu, atau hutan dan padang rumput, semuanya berubah menjadi tanah datar. Hebat! Tai Changkong terkejut sekaligus senang. Ia mengarahkan pedang di tangannya, dan seketika cahaya pedang menembus udara dan menebas buaya darah itu. Tunggu sebentar. Limuran mengangkat tangannya dan mengeluarkan 2 jimat abadi emas, yang berubah menjadi 2 cahaya keemasan dan menyelimuti buaya roh darah. Tai Changkong tertegun. Ia segera mengulurkan tangannya dan membuat gerakan tangan. Cahaya pedang menghilang dengan sendirinya sebelum sempat mengenai buaya roh darah. Limuran merasa lega melihat ini dan berkata sambil tersenyum, ilmu pedang teman Tidau sangat tajam dan dia bisa mengendalikannya dengan bebas. Sungguh menakjubkan. Tai Changkong berkata, kekuatan rekan Daoisli jauh melebihi ekspektasiku. Namun, domain hukum buaya roh darah telah dipatahkan oleh rekan Daoisli, dan berada pada titik terlemahnya karena umpan balik dari kekuatan hukum. Mengapa rekan Daoisli menghentikanku untuk membasminya? Meskipun material buaya roh darah ini tidak cocok untuk kita berdua, esensi dan darahnya merupakan harta yang sangat berharga bagi para kultivator yang mempraktikkan teknik atribut bumi. Ia bisa dijual setidaknya seharga ribuan batu abadi. Sayang sekali jika membiarkan buaya ini pergi. Limuran tersenyum tipis. Tentu saja aku tidak akan melepaskan buaya ini. Namun, jika aku membasmi buaya ini dan mengambil esensinya dengan imbalan ribuan batu abadi, itu juga akan sangat disayangkan. Ideku adalah menaklukkannya dan membantu kita berdua. Ia telah memahami kekuatan hukum atribut bumi, yang dapat digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya, kita berdua akan memiliki lapisan perlindungan ekstra di alam abadi liar. Menaklukkan buaya ini, Tai Changkong tertegun, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali itu mungkin mustahil. Kultivasi buaya ini sedikit lebih tinggi daripada kita, dan kita tidak bisa memaksanya untuk mengakui tuannya. Lagi pula, kekuatannya hanya berkurang sementara. Setelah pulih, aku khawatir kita tidak akan bisa menahannya sama sekali. Limuran berkata, memang mustahil bagimu dan aku untuk menahan buaya ini sendirian, tapi aku punya jimat abadi tingkat tinggi.
Setelah mengatakan itu, Limuran dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak giok dari tangannya. Setelah melepas jimat penyegel pada kotak giok, ia membuka kotak giok tersebut dan mengeluarkan sebuah jimat emas. Jimat macam apa ini? Tanya Tai Changkong. Aku tidak tahu apa-apa tentang seni jimat. Meskipun aku tahu jimat ini berbeda dari jimat abadi tingkat rendah biasa, aku tidak mengenalinya. Ini jimat abadi Tai, kata Limuran. Segel jimat ini begitu kuat sehingga tidak ada kultivator di bawah tingkatan abadi emas Tai yang bisa melepaskannya. Jimat abadi Tai lebih dari cukup untuk menyegel buaya roh darah. Setelah menyegelnya, kita bisa mencoba memaksanya untuk tunduk dan menggunakannya untuk tujuan kita sendiri. Jimat abadi Tai. Tai Changkong terkejut. Aku juga pernah dengar jimat ini. Jimat tingkat tinggi seperti ini sangat mahal, dan dianggap sebagai harta karun di pasar kota Feixian. Bagaimana mungkin rekan Daois Li bisa memproduksi jimat ini? Limuran berkata, jimat ini hanya jimat lama, jadi harganya jauh lebih murah. Lagi pula, aku sudah mempelajarinya dengan saksama selama bertahun-tahun. Selama kau dan aku bekerja sama, dan dengan restu beberapa formasi jimat, kita hampir bisa mengaktifkannya. Tai Changkong mengangguk. Kalau begitu, jika rekan Daois Li punya instruksi, katakan saja padaku, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Bagus sekali. Limuran mengangguk pelan, lalu melambaikan lengan bajunya, dan lebih dari 10 jimat peri terbang keluar dari sela-sela lengan bajunya. Kemudian Limuran menjentikkan 10 jarinya, mengeluarkan serangkaian mantra energi abadi, mengaktifkan jimat-jimat abadi ini satu persatu. Jimat-jimat abadi yang teraktivasi ini tidak langsung melepaskan seluruh kekuatannya, tetapi berkomunikasi satu sama lain untuk melepaskan kekuatan yang terkandung di dalamnya, dan secara bertahap membentuk 2 set formasi jimat. Tai Changkong terkejut. Kemampuan Limuran menggunakan jimat abadi untuk menyusun susunan jimat sudah sangat langka, dan ia melakukannya dengan sangat cepat, sungguh luar biasa. Jika ia tidak tahu dengan jelas bahwa Limuran hanyalah seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan, ia mungkin akan berpikir bahwa hanya seorang ahli jimat tingkat abadi sejati yang dapat mencapai tingkat jimat setinggi itu. Setelah Limuran menyiapkan 2 set formasi jimat, ia mempersembahkan lusinan jimat dan terus menyiapkan 2 set formasi jimat. Hanya dalam sebatang dupa, Limuran membentuk total 6 set formasi jimat, dan ke-6 set formasi jimat ini berkomunikasi satu sama lain untuk membentuk rantai formasi jimat. Pada saat ini, meskipun buaya roh darah telah pulih, ia terjebak dalam formasi jimat rantai ini dan tidak dapat melarikan diri, tidak peduli seberapa keras ia berlari ke kiri dan ke kanan. Limuran berkata, jimat abadi Tai ini awalnya membutuhkan seorang ahli tingkat abadi sejati untuk mengaktifkannya. Tingkat kultivasi kita belum cukup tinggi, jadi kita harus mengandalkan kekuatan susunan jimat rantai untuk mengaktifkannya. Kuharap rekan Tidau itu akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyuntikkan energi abadi murni ke lapisan terluar susunan jimat ini. Oke, Tai Changkong ragu-ragu, tetapi ketika melihat Limuran berhasil menjebak buaya roh darah dengan formasi jimat, dia sangat terkesan dan bertindak sesuai instruksi Limuran. Sementara Tai Changkong menyuntikkan esensi sejati dan mananya ke dalam susunan jimat, Limuran mengeluarkan sejumlah besar jimat tingkat rendah dan mengaktifkannya satu persatu. Ini adalah jimat esensi abadi yang paling umum, masing-masing mengandung sejumlah energi abadi dan dapat langsung mengisi kembali kekuatan susunan jimat. Dengan penambahan sejumlah besar jimat abadi tingkat rendah, ke-6 set susunan jimat rantai dengan cepat diaktifkan. Ekspresi Limuran pun berubah serius. Ia dengan hati-hati merapal mantra sekuat tenaga, dengan hati-hati mengendalikan aliran energi abadi di setiap rangkaian formasi jimat. Pikiran Tai Changkong berubah. Sebagai perbandingan, energi abadi yang ia berikan tidak seberapa. Mungkin Limuran bahkan tidak membutuhkan bantuannya untuk mengaktifkan jimat abadi Tai. Mungkin ia meminta bantuannya hanya agar aku tetap fokus dan tidak mengganggu merapal mantranya. Tak lama kemudian, cahaya spiritual keemasan yang pekat terpancar dari 6 set susunan jimat rantai dan langsung masuk ke dalam jimat abadi Tai. Rune pada jimat abadi Tai diterangi satu persatu oleh cahaya spiritual ini. Ketika rune terakhir juga diterangi, seluruh jimat abadi Tai langsung bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung. Di bawah kabut keemasan, buaya roh darah, yang telah berjuang sekuat tenaga, tiba-tiba menjadi tak bergerak, seolah-olah pingsan. Sebenarnya, buaya itu tidak pingsan sama sekali, tetapi sepenuhnya ditekan oleh segel yang kuat itu. Jimat abadi Tai kemudian berubah menjadi jimat emas kecil berukuran sekitar 1 inci dan perlahan jatuh ke buaya roh darah yang tidak bisa bergerak. Limuran dengan mudah menyingkirkan buaya roh darah, lalu melepaskan susunan jimat di sekitarnya. Sebagian besar jimat yang digunakan dalam susunan tersebut, kecuali jimat esensi abadi yang telah dikonsumsi, dapat digunakan kembali. Meskipun rekan Daois Li telah menaklukkan buaya roh darah, bagaimana dia bisa menjinakkannya? Kultivasinya lebih tinggi daripada kultivasi kalian dan kultivasiku.
Aku khawatir akan sulit untuk membatasinya. Tanya Tai Changkong sambil mengerutkan kening. Limuran tersenyum tipis teman Tai, jangan khawatir. Aku punya cara lain. Tolong beri aku 1 hari dan 1 malam lagi. Tolong lindungi aku. Sambil berbicara, Limuran melambaikan lengan bajunya dan mempersembahkan sejumlah besar batu bata dan ubin abadi. Dalam sekejap, ia mendirikan sebuah gua abadi dan memasukinya. Tai Changkong setengah percaya dan setengah ragu, tetapi dia sudah kagum dengan kemampuan Limuran untuk menghancurkan wilayah batu buaya roh darah, jadi dia mengikuti instruksi Limuran dan tetap berada di luar gua. Karena penasaran, ia pun mencoba menyelidiki indera spiritualnya ke dalam gua Limuran untuk melihat trik apa yang sedang dimainkan Limuran. Sayangnya, ada batasan yang sangat rumit di dalam gua Limuran, yang mencegah indera spiritualnya menembus. Setengah hari kemudian, Limuran terbang keluar gua sambil tersenyum. Tai Changkong berkata dengan heran, melihat ekspresi rekan Daois Li, mungkinkah dia telah berhasil menjinakkan buaya roh darah? Benar sekali, Limuran tersenyum tipis, dan dengan lambaian lengan bajunya, kilatan darah menyembur keluar. Itu adalah buaya roh darah. Tai Changkong menemukan bahwa buaya roh darah tidak diberkati oleh jimat abadi Tai, dan tidak ada segel di sekitarnya, tetapi ia melayang di udara dan tidak melarikan diri, juga tidak berani menyerang Limuran atau dirinya sendiri. Sepertinya ia telah dijinakkan. Bagaimana mungkin rekan Daois Li melakukannya? Tai Changkong terkesima dan hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Limuran berkata dengan tenang, bukan apa-apa. Aku hanya kebetulan mahir dalam seni kesadaran ilahi. Aku menggunakan metode kesadaran ilahi untuk menciptakan batasan kesadaran ilahi yang canggih dalam pikiran buaya roh darah ini. Selama aku memikirkannya, jiwa buaya itu akan meledak dan mati. Jadi, meskipun buaya ini tidak terlalu cerdas dan tidak memahami sifat manusia, ia tidak berani menentang perintahku. Seni kesadaran ilahi. Gumam Tai Changkong, kesadaran ilahi rekan Daois Li mungkin sangat kuat. Bahkan para kultivator di tahap tengah dan akhir kesadaran ilahi, yang telah melewati 1 atau 2 kesengsaraan abadi dan dikenal sebagai makhluk abadi lepas, mungkin tidak dapat mengendalikan buaya roh darah dewasa dengan kekuatan kesadaran ilahi. Meskipun Tai telah lama menyadari bahwa kesadaran ilahi rekan Daois Li sangat kuat, jauh melampaui kultivator setingkat saya tidak menyadari bahwa kesadaran ilahi rekan Daois Li telah mencapai tingkat ini. Ini sungguh luar biasa. Mungkinkah rekan Daois Li memiliki metode cerdas untuk meningkatkan kekuatan kesadaran ilahinya secara signifikan dalam waktu singkat, sehingga ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menetapkan batasan kesadaran ilahi pada buaya roh darah? Limuran tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangan dan melambai kepada buaya roh darah, dan buaya itu pun kembali dengan patuh ke balik lengan bajunya. Melihat Limuran enggan berkomentar lebih lanjut, Tai Changkong tidak melanjutkan bertanya. Lagi pula, ini menyangkut kemampuan dan kekuatan supernatural setiap orang, yang merupakan urusan pribadi, jadi tidak nyaman untuk bertanya lebih lanjut. Jadi, rekan Daois Li begitu sakti. Kata Tai Changkong penuh arti, kalau aku tahu rekan Daois Li begitu sakti, aku mungkin tak akan berani bepergian bersamanya. Limuran tersenyum tipis jadi, apakah kau masih bersedia bergabung denganku menjelajahi alam abadi yang liar? Sejujurnya, aku berencana untuk menyelami lebih dalam, dan mungkin akan menghadapi bahaya yang lebih mengerikan. Tai Changkong tertawa terbahak-bahak. Sekarang setelah aku tahu ini, aku semakin bertekad untuk mengikuti rekan Daois Li. Dengan kekuatanmu, jika rekan Daois Li punya niat buruk padaku, dia pasti sudah bertindak beberapa hari ini. Kenapa dia harus bertarung bersamaku, dan kenapa dia harus menunjukkan kekuatannya sendiri? Aku tahu sulit bagiku untuk bertahan hidup di alam abadi Savage sendirian, dan jika aku tidak menjelajah lebih dalam, aku khawatir aku tidak akan mendapatkan kesempatan. Karena itu, aku sangat bersedia untuk menyelami alam abadi Savage bersama rekan Daois Li. Bagus sekali. Limuran mengangguk. Aku berjanji pada teman Tai, kalau aku bisa menemukan bahan untuk menyempurnakan manik pengatur angin, aku akan membaginya secara merata dengan teman Tai. Dengan kata-kata rekan Daois Li, aku merasa lebih tenang. Kata Tai Changkong, rekan Daois Li datang ke alam abadi liar untuk melacak keberadaan burung roh. Aku ingin tahu apakah kau tahu di mana burung roh itu berada. Aku tahu. Limuran menunjuk ke suatu tempat dan berkata, tapi masih jauh. Kuharap takdir kita sebagai makhluk abadi belum berakhir, dan kita tidak akan mati dalam perjalanan ini. Di suatu tempat di alam abadi buas, di hutan lebat setinggi 1000 kaki, Limuran dan Tai Changkong masing-masing disembunyikan oleh lapisan sihir penyembunyi malam, bersembunyi di puncak pohon, menahan napas dan berkonsentrasi, tidak berani bergerak. Ribuan mil jauhnya, seberkas cahaya 7 warna yang cemerlang melesat di langit malam, meninggalkan pelangi yang mempesona. Pelangi itu semakin dekat, dan ketika berada 1000 mil jauhnya, Limuran dapat melihat, hanya dengan pupil matanya yang gelap, bahwa itu adalah seekor burung peri raksasa 7 warna. Lebar sayapnya mencapai 1000 kaki,
dan ekornya seperti burung phoenix yang panjang, setiap bulunya memancarkan aura 7 warna yang cemerlang. Setelah diamati lebih dekat, kemanapun burung abadi itu lewat, energi abadi di sekitarnya tampak menyala dan berubah menjadi cahaya 7 warna, seolah meninggalkan serangkaian pelangi yang indah. Phoenix 7 warna, raja legendaris para burung abadi. Hati Limuran bergetar dan ia menjadi sangat gugup. Untungnya, cahaya 7 warna itu tidak datang ke arah mereka, melainkan melewati mereka ribuan mil jauhnya dan terus perlahan terbang ke depan hingga menghilang dari pandangan. Tai Changkong juga mengenali burung Phoenix 7 warna itu. Ia bergumam kaget, ini burung abadi tingkat emas, tapi tidak ada catatan klasik yang menyebutkan ada burung abadi seperti itu di alam abadi istana abadi ini. Limuran menyampaikan suaranya, wajar jika catatan-catatan dalam kitab suci tidak lengkap. Lagi pula, kabarnya Phoenix 7 warna dapat dengan bebas berpindah-pindah antar alam. Mungkin ia berasal dari alam istana abadi di dekat sini. Meskipun burung Phoenix berwarna-warni itu telah terbang menjauh, Limuran dan yang lainnya masih tidak berani bergerak. Karena saat ini, sejumlah besar burung peri yang beraneka ragam terbang melintas, mengikuti jejak burung Phoenix berwarna-warni dari kejauhan, terbang jauh, tampak sangat spektakuler. Burung-burung ajaib yang tak terhitung jumlahnya juga terbang keluar dari hutan lebat dan bergabung dengan tim besar ini. Semua burung memberi penghormatan kepada Phoenix. Hati Limuran tergerak. Phoenix yang berwarna-warni adalah pemimpin para burung peri. Bahkan burung-burung peri yang kecerdasannya rendah ini pun tahu bagaimana mengagumi dan mengikutinya. Burung-burung abadi yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit yang jauh. Beberapa di antaranya adalah burung-burung abadi yang tercatat dalam buku-buku kuno, tetapi sebagian besar, Limuran dan yang lainnya tidak dapat mengenali asal-usul mereka. Bangau yang berbicara angin. Tai Changkong tiba-tiba bersorak kaget. Ini adalah burung abadi tingkat rendah dengan kekuatan biasa yang tercatat dalam kitab-kitab klasik. Ia hampir satu-satunya burung abadi yang memiliki atribut angin yang bisa kita basmi. Esensinya juga bisa digunakan untuk memurnikan manik pengikat angin. Jangan bertindak gegabah, kata Limuran lembut, kita punya kesempatan untuk membasmi Feng Yuhe, tapi ada terlalu banyak burung abadi tingkat tinggi di sekitarnya. Jika kita mengungkapkan identitas kita, kita akan diserang ribuan burung dan mati. Tai Changkong mengangguk dan mendesah pelan, tampak sangat menyesal. Ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki negeri dongeng liar ini, terutama demi burung bangau berbicara angin. Kini, setelah akhirnya melihat beberapa burung bangau berbicara angin, ia tak sanggup menyerang mereka. Limuran dan pria lainnya menyaksikan tanpa daya saat burung peri itu terbang dan menghilang dari pandangan mereka. Akhirnya, bahkan indera spiritual mereka pun tak mampu lagi mendeteksi aura kuatnya, dan barulah mereka berani menampakkan diri dan terbang keluar dari hutan tinggi itu. Limuran melihat Tai Changkong masih menatap ke arah burung peri terbang, lalu tersenyum dan berkata, karena kau melihat burung bangau berbicara angin, itu artinya ada burung bangau berbicara angin yang berkumpul di dekat sini. Mungkin kita bisa menemukan beberapa lagi. Semoga saja begitu. Tai Changkong mengangguk pelan. Namun, tempat ini sudah jauh di dalam alam abadi liar. Selama 6 bulan terakhir, kita telah bertemu 7 atau 8 kelompok burung abadi dan binatang purba yang setidaknya berada di tingkat abadi sejati. Jika bukan karena kewaspadaan dan kehati-hatian rekan Daois Li, yang selalu melihat bahaya lebih awal dan bersembunyi, aku khawatir kita sudah dibasmi oleh binatang abadi sejak lama. Limuran berkata, awalnya, kita harus berhati-hati saat sampai di kedalaman negeri peri liar ini. Aku masih punya beberapa burung bangau peri. Ayo kita gunakan mereka untuk menjelajahi jalan sebelum kita kehabisan harta karun ini. Setelah mengatakan ini, Limuran mengeluarkan seekor bangau kertas jimat dari dadanya, mengulurkan jarinya, dan melepaskan aliran energi abadi, menyuntikkannya ke dalam jimat tersebut. Rune abadi pada bangau jimat itu langsung menyala satu persatu. Ketika semua rune abadi memancarkan cahaya putih redup, seluruh bangau kertas jimat itu berubah menjadi bangau yang tampak hidup dan terbang ke angkasa. Pergi, teriak Limuran pelan, menunjuk ke suatu tempat. Bangau itu berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang ke arah yang ditunjuk Limuran. Limuran dan Tai Changkong menunggu dengan tenang di posisi semula. Setengah jam kemudian, Limuran tiba-tiba mengangguk dan berkata, baiklah, menurut petunjuk yang ditemukan oleh Fu He Abadi, tidak ada bahaya dalam radius puluhan ribu mil di depan. Kita akan terus menjelajah lebih dalam ke arah ini. Tai Changkong setuju, dan keduanya berubah menjadi 2 berkas cahaya dan terbang ke arah burung bangau kertas jimat terbang sebelumnya. Sesaat kemudian, mereka menghilang di balik hutan lebat. Keduanya terbang perlahan. Limuran menatap tajam ke arah cakram jimat giok di tangannya. Di atasnya terukir seekor burung bangau yang tampak seperti manusia. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat bahwa burung bangau itu tersusun dari rune-rune rumit yang tak terhitung jumlahnya. Rune-rune ini bersinar dengan cahaya putih redup, yang menyinari permukaan cakram giok,
membentuk seekor burung bangau bermahkota merah putih bersih yang cemerlang. Burung bangau itu, yang hanya berukuran 3 inci, membentangkan sayapnya dan menari beberapa inci di atas cakram. Burung bangau mini yang menari di atas cakram jimat adalah cahaya spiritual yang diproyeksikan oleh burung bangau surgawi yang sebelumnya dipanggil limuran. Burung bangau ini terbang ribuan mil di depan. Selama aman dan sehat, tidak ada bahaya berarti di depan. Limuran dan yang lainnya terbang perlahan di belakang burung bangau surgawi, memastikan mereka dapat mendeteksi bahaya tepat waktu. Sebelumnya, bangau abadi telah beberapa kali diserang dan dibasmi oleh burung dan binatang abadi purba yang kuat. Oleh karena itu, limuran dan yang lainnya telah menyadari bahayanya terlebih dahulu dan menghindarinya dari jauh, sehingga terhindar dari banyak krisis. Setelah sebagian besar hari, limuran dan yang lainnya masih terbang di belakang burung bangau peri, tetapi tiba-tiba, burung bangau peri mini di cakram jimat itu memancarkan cahaya dan menghilang. Bahaya! Limuran terkejut dan segera menghentikan pelariannya. Ia kemudian mengeluarkan 2 jimat abadi pelarian surgawi dan bersiap untuk mengaktifkannya satu persatu untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan. Namun pada saat ini, 2 retakan hitam tipis tiba-tiba muncul di langit. Pada saat yang sama, 2 sosok melesat keluar dari garis-garis hitam, memancarkan aura mengerikan. Limuran terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Aliran energi abadi berubah menjadi 2 kekuatan magis yang mengandung mantra kompleks, dan masing-masing menghantam kedua jimat abadi itu. Rune pada jimat melarikan diri ke surga langsung aktif dan berubah menjadi sinar cahaya dalam sekejap. Sinar cahaya itu perlahan menyebar seperti teratai hijau dan menyelimuti limuran dan Tai Cangkong. Mau pergi. Sebuah suara berat terdengar dari sosok yang baru saja muncul. Tiba-tiba, sosok itu berubah menjadi kabut hitam pekat. Kabut itu langsung menyebar hingga puluhan mil, menyelimuti limuran dan yang lainnya. Cahaya kemerahan yang dipicu oleh jimat abadi Sky Escape justru ditelan oleh kabut hitam. Jimat abadi Sky Escape yang telah diaktifkan kembali ke wujud aslinya, berubah menjadi gumpalan asap hitam di tengah kabut hitam, lalu menghilang. Tak hanya itu, mana, pikiran spiritual, dan tubuh fisik limuran dan 2 orang lainnya juga sulit dimobilisasi dalam kabut hitam ini. Tak hanya tubuh mereka terasa seperti terikat oleh kekuatan 10.000 pound, tetapi mana dan pikiran spiritual mereka juga tak mampu menembus kabut hitam pekat itu, dan mereka pun terperangkap di dalamnya dalam sekejap. Dia pasti seorang master di atas level dewa sejati. Hati Tai Cangkong mencelos. Mereka berdua tidak berdaya melawan kekuatan magis yang ditunjukkan pihak lain, yang berarti alam pihak lain jauh berbeda dari mereka. Setidaknya dia seorang master yang setara dengan para dewa. Limuran menepukkan kedua telapak tangannya dan hendak mengeluarkan segel yang tidak diketahui untuk mengisolasi kabut hitam yang mengerikan itu, namun kabut hitam itu malah menyusut dan mengembun dengan sendirinya, dan akhirnya berubah menjadi tali hitam setebal ibu jari, yang mengikat limuran dan pria lainnya dengan erat. Setelah diikat oleh tali hitam, limuran merasa hampir tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan sihirnya, dan pikiran spiritualnya tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Ia tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kekuatan sucinya. Sedangkan Tai Cangkong, ia secara alami tidak berdaya untuk melawan. Akan tetapi, kedua sosok itu tetap saja hanya berupa bayangan abu-abu atau hitam, tanpa menampakkan sosok dan penampilan spesifik mereka. Kami hanyalah kultivator tingkat rendah, dan kekayaan kami tidak layak mendapatkan perhatian kedua senior itu. Mengapa kalian ingin mempersulit kami? Tanya Tai Cangkong. Kedua sosok berkabut itu tidak langsung menanggapi Tai Cangkong, melainkan terlibat percakapan. Sosok yang telah melemparkan kabut hitam untuk menjebak limuran dan yang lainnya berkata, keduanya jelas merupakan kultivator yang belum mencapai tingkat keabadian. Mereka juga memiliki aura dunia lain yang jelas di sekitar mereka. Mereka pasti telah naik dalam 100 tahun terakhir. Bayangkan 2 orang ini muncul di dekat alam abadi yang liar ini, rasanya kita berdua sangat beruntung. Kita benar-benar beruntung. Sosok abu-abu lain tertawa. Kita berdua dicari oleh Istana Abadi. Jika kita menyelinap masuk dan menangkap beberapa kultivator penyeberangan kesengsaraan, kita mungkin akan mendapat masalah. Karena kedua orang ini kebetulan bertemu kita, mengapa tidak mencari mereka? Sosok hitam itu berkata, haha, itu maksudku. Karena masalah ini hanya bisa dipercayakan kepada kultivator tingkat rendah yang belum abadi, maka kultivator yang telah naik ke alam abadi yang belum melewati kesengsaraan abadi adalah kultivator terkuat yang bisa kita temukan. Setelah percakapan singkat, sosok hitam itu berkata kepada limuran dan yang lainnya, jangan khawatir, kami berdua, makhluk abadi, tidak berniat mengambil nyawa kalian. Sejujurnya, aku punya sesuatu yang membutuhkan bantuan para kultivator yang belum mencapai tingkat keabadian. Kalian berdua tidak hanya memenuhi persyaratan, tetapi kalian juga kebetulan muncul di alam abadi yang liar ini dan bertemu denganku. Ini juga masalah takdir. Aku yakin kalian berdua tidak akan menolak permintaanku.
Setelah sosok hitam itu selesai berbicara, tali hitam yang mengikat Limuran dan pria lainnya tiba-tiba berkontraksi dengan keras. Tai Changkong menjerit kesakitan, ekspresinya sangat menyakitkan. Limuran juga merasa sangat tidak nyaman, tetapi ia menahan diri untuk tidak bersuara. Tai Changkong melirik Limuran, lalu mengangguk dan mendesah, aku tidak berani menentang perintah kedua senior itu. Bagaimana denganmu? Sosok hitam itu bertanya lagi pada Limuran. Ia tersenyum tipis dan menambahkan, daya tahanmu luar biasa. Rasa sakit hebat yang baru saja kau rasakan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh semua kultivator. Limuran mengangguk pelan, saya juga bersedia mengikuti instruksi Anda, senior. Namun, saya ragu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan saya setelah melayani Anda dengan sepenuh hati. Tentu saja, sosok hitam itu tertawa dan berkata, kami sudah abadi, mengapa kami harus mengingkari janji kami kepada kalian, generasi muda? Limuran mengangguk lagi. Meskipun pihak lain berkata begitu, dia tidak berani percaya apakah mereka akan melakukannya pada akhirnya. Namun, hidup mereka saat ini berada di tangan kedua tuan ini, jadi mereka harus patuh. Bagus sekali, kalian berdua ikuti aku, kata sosok hitam itu, lalu mengulurkan jarinya dan mengarahkan sinar energi abadi ke arah Limuran dan Tai Changkong. Tali hitam yang mengikat mereka berdua berubah menjadi cahaya hitam dalam sekejap, menyelimuti mereka berdua dan membuat mereka mustahil mengenali lingkungan sekitar. Di tengah cahaya kemerahan itu, Limuran merasakan tekanan spasial yang kuat. Mungkin cahaya kemerahan itu telah menarik mereka berdua ke dalam terowongan hampa, membuat mereka melesat melewatinya. Dilihat dari besarnya tekanan spasial, jarak yang mereka tempuh masih sangat jauh. Mengenai arah dan lokasi pasti mereka, ia tidak dapat memastikannya. Sesaat kemudian, mata Limuran berbinar. Ia mendapati dirinya berada di istana peri dengan batasan ketat. Tali hitam di tubuhnya dan cahaya hitam di sekelilingnya menghilang, tetapi segel samar masih tersisa di tubuhnya. Limuran perlahan menggunakan sedikit indera ilahinya untuk menyelidiki kekuatan segel tersebut, tetapi begitu ia menyentuhnya, ia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah ribuan jarum menusuk jantungnya ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh pikirannya, dan bahkan orang setegar Limuran pun tak kuasa menahan jeritan kesakitan. Pada saat ini, sebuah suara berat bergema di Istana Abadi Ham, segel yang dipasang oleh dewa ini bukanlah sesuatu yang bisa dirusak oleh kultivator rendahan sepertimu. Kalian berdua sebaiknya mematuhi perintahku dengan sungguh-sungguh. Upaya apapun untuk melakukan hal lain akan menyebabkan kematian kalian sendiri. Begitu ia selesai berbicara, sesosok hitam tiba-tiba muncul dari udara tipis di kursi utama Istana Peri. Sosok itu perlahan-lahan menjadi jelas, dan berubah menjadi seorang pria tua berambut putih berjubah hitam. Ia dipenuhi energi abadi, dan auranya begitu kuat sehingga Limuran dan yang lainnya tidak dapat memahaminya sama sekali. Sesaat kemudian, bayangan abu-abu lain turun dari langit dan muncul di samping lelaki tua berjubah hitam itu. Ia adalah seorang pria parubaya dengan penampilan biasa-biasa saja. Limuran terkejut. Pria tua dan pria parubaya berjubah hitam itu jelas-jelas mayat asli, dan sosok hitam yang menundukkan mereka sebelumnya hanyalah tiruan dari pria tua berjubah hitam itu. Itu hanyalah cara untuk membelah dirinya menjadi dua, tetapi ia mampu menaklukkan Limuran dan dua orang lainnya dengan keunggulan mutlak. Kekuatan sesungguhnya dari kedua orang ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Limuran dan dua orang lainnya. Kesenjangannya sangat besar. Tetua berjubah hitam itu menatap Limuran dan pria lainnya, lalu mengangguk puas. Ia kemudian berkata kepada pria abadi parubaya itu, hanya mereka berdua, para kultivator tingkat atas, jelas tidak cukup. Melanggar batasan sekali saja tidaklah mudah, jadi wajar saja kita perlu mengirim beberapa orang lagi. Pria parubaya itu berkata, tentu saja. Kami telah mengirimkan banyak klon boneka abadi untuk mencari dan menangkap para kultivator alam rendah yang belum melewati kesengsaraan abadi. Saya yakin lebih banyak kultivator tingkat rendah akan segera dikirim kepada kami. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk. Ia melirik Limuran dan yang lainnya, lalu berkata, untuk kedua anak laki-laki ini, kenapa tidak kuserahkan saja padaku untuk melatih mereka? Jika mereka bisa meningkatkan kekuatan mereka selama periode ini, itu juga akan menguntungkan rencana kita. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, rekan Taoiswu punya banyak urusan penting, jadi tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk para junior ini. Aku serahkan kedua junior ini pada Yang Mulia Abadi. Pria tua berjubah hitam itu mendengus dingin dan berkata, keduanya dikirim oleh klon boneka abadiku. Tidak pantas bagi rekan Daois Bai untuk mencoba mencuri cinta mereka. Pria parubaya itu dengan tenang menjawab, teman Wu, apa yang kau katakan memang benar. Namun, kau dan aku sama-sama tahu bahwa jika salah satu dari kita mengendalikan kedua junior ini, aku khawatir yang lain tidak akan setuju. Jadi, bagaimana kalau begini ada dua junior di sini?
Bagaimana kalau kau dan aku masing-masing memilih satu untuk didisiplinkan? Masing-masing pilih satu. Tetua berjubah hitam itu merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Lagi pula, kedua anak muda ini sudah kutangkap. Apa terlalu berat bagiku untuk memilih satu dulu? Pria parubaya itu mengangguk pelan, baiklah, biarkan rekan Daoiswu memilih terlebih dahulu. Orang tua berjubah hitam itu melirik Limuran dan Tai Changkong, lalu menunjuk Limuran dan berkata, inilah yang aku pilih. Pria parubaya itu tertegun sejenak, lalu berkata, ada pemuda lain dengan energi pedang yang murni dan terkendali, jelas seorang ahli pedang alami. Sebagai seorang kultivator pedang, ia tidak hanya lebih mungkin memahami teknik pedang tingkat lanjut daripada kultivator lain, tetapi kekuatan teknik pedang dan mantra yang ia lepaskan juga jauh lebih besar daripada kultivator lain dengan tingkatan yang sama. Bagaimana mungkin rekan Daoiswu tidak memilih orang ini? Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan heran, jadi anak ini punya kemampuan mengendalikan pedang. Haha, ini semua salahku karena memilihnya secara acak. Tapi aku bukan orang yang akan mengingkari janjiku. Karena aku sudah memilih pemuda ini, aku tidak akan menyesalinya. Pria parubaya itu mencibir dan berkata, rekan Daoiswu, kenapa kau harus berpura-pura tidak tahu? Dengan pengetahuan dan pengalamanmu, akan sangat aneh jika kau tidak bisa melihat tubuh pengendali pedang pada anak muda ini. Rekan Daoiswu pasti sudah lama melihat tubuh pengendali pedang pada anak muda ini, tapi dia tidak memilih orang ini, melainkan orang lain. Pasti ada misteri lain di balik ini. Mungkinkah anak muda yang biasa-biasa saja ini sebenarnya memiliki bakat yang sangat langka, bahkan lebih tinggi daripada tubuh pengendali pedang? Pria tua berjubah hitam itu tertawa dan berkata, misteri apa yang mungkin ada? Hanya saja aku kurang teliti dan sempat membuat kesalahan sesaat. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tentu saja ia tidak berani mempercayai semua yang dikatakan lelaki tua berjubah hitam itu. Ia mengamati Limuran beberapa kali dengan saksama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang misterius. Pria parubaya itu mendesah pelan dan berkata, baiklah, karena saya terlalu picik untuk melihat kebenaran, saya tidak menyalahkan rekan Daoiswu karena tidak mau berbicara terus terang. Saya akan membawa kultivator pedang muda ini bersamanya sekarang. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu membungkuk kepada lelaki tua berjubah hitam itu, lalu mengulurkan jarinya dan menjentikkannya. Aliran energi abadi berubah menjadi lapisan sinar cahaya berwarna-warni yang indah, menyelimuti Tai Changkong. Sampai jumpa, pria tua berjubah hitam itu pun membalas hormat pria parubaya itu. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang tahu kekuatan sihir macam apa yang digunakan pria parubaya itu, tetapi tubuhnya dan Tai Changkong dalam cahaya merah muda itu berangsur-angsur berubah menjadi bayangan, dan akhirnya sepenuhnya menghilang di istana peri. Limuran dan Tai Changkong bahkan belum sempat berpamitan sebelum mereka berpisah. Di aula, hanya Limuran dan lelaki tua berjubah hitam yang tersisa. Orang tua berjubah hitam itu menyipitkan matanya dan berkata kepada Limuran sambil tersenyum, siapa namamu, teman muda? Nama keluarga saya Li, jawab Limuran singkat. Ia tahu bahwa pihak lain hanya menginginkan gelar yang mudah diingat dan sama sekali tidak tertarik dengan nama atau identitasnya. Jadi itu kau, sahabat kecil Li, kata lelaki tua berjubah hitam itu, rekan Taois Li seharusnya tahu mengapa aku tidak memilih rekanmu yang memiliki bakat mengendalikan pedang. Limuran menggelengkan kepalanya dengan bingung, junior tidak mengerti. Aku bodoh dan aku khawatir aku telah gagal memenuhi harapanmu yang sederhana. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin, jika kau benar-benar gagal memenuhi harapanku, kau akan hancur. Namun, aku masih percaya pada penilaianku sendiri. Kau punya beberapa kualitas luar biasa, jauh lebih hebat daripada yang disebut fisik pengendali pedang. Tidak biasa, Limuran tercengang, senior, apa maksudmu? Pria tua berjubah hitam itu tersenyum tipis. Tiba-tiba ia mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkannya. Dua aliran energi hitam menyembur keluar, menyelimuti lengan Limuran. Limuran terkejut. Ia merasakan bahwa kedua aliran energi hitam ini bahkan lebih kuat daripada kabut hitam yang telah menjebak mereka sebelumnya. Tak ada perlawanan sama sekali. Akan tetapi, kedua aura hitam itu tidak mengikat Limuran, melainkan menggulung lengan bajunya, mengubahnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menjauh, memperlihatkan dua bagian lengan Limuran. Tak hanya itu, sedikit dari dua udara hitam itu meresap ke dalam pelukan Limuran. Tak lama kemudian, beberapa rune hitam putih misterius perlahan muncul di pelukan Limuran. Lelaki tua berjubah hitam itu menatap tajam ke arah rune hitam dua warna itu, menatapnya lama sekali tanpa berkedip. Itu memang tanda Dao abadi. Seru lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba, wajahnya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Dengan tenang ia bertanya kepada Limuran, teman kecil Li, bagaimana kau mendapatkan tanda Dao abadi ini? Limuran menggelengkan kepalanya, junior tidak tahu apa itu pola abadi. Tetua berjubah hitam itu berkata,
yang disebut tanda Dao abadi adalah rahasia sebuah sekte super di alam abadi ratusan ribu tahun yang lalu. Konon, sekte misterius ini tahu cara menggunakan tanda Dao abadi, yang mengandung kekuatan hukum langit dan bumi yang paling dahsyat, untuk membuka kembali cahaya suci leluhur bagi segelintir talenta muda di dalam sekte tersebut. Meskipun metode ini tidak dijamin berhasil, para murid yang berhasil memperoleh tanda Dao abadi pasti akan menjadi pilar sekte di masa depan. Namun, menurut catatan sejarah, saat terjadi bencana dahsyat, sekte besar ini mengalami pukulan yang sangat dahsyat. Seluruh sekte hancur, bahkan istana abadi tempat sekte ini awalnya berada pun hancur total dalam beberapa dekade. Sekte besar itu hancur, dan pola-pola abadi menghilang dari dunia abadi. Konon, hanya segelintir makhluk surgawi yang mampu menguasai pola-pola abadi. Saya sangat tertarik dengan hal ini dan telah mempelajarinya secara mendalam. Saya hampir bisa menyimpulkan bahwa rune hitam putih di lengan Li Xiaoyou adalah sejenis pola abadi yang sangat potensial. Jadi begitu, Li Muran tergerak. Jika memang begitu, alam ibel di alam ibel bawah mungkin saja merupakan bagian dari sekte besar yang telah hancur ratusan ribu tahun yang lalu. Perang tahun itu pasti mengerikan, kalau tidak, rerun dewa ini tidak akan tersisa di alam bawah. Pria tua berjubah hitam itu melanjutkan berbicara kepada Li Muran dengan ekspresi ramah. Teman kecil Li, tolong tunjukkan kekuatan magis tanda Dao abadi ini dan biarkan orang tua ini mengajarimu beberapa patah kata. Konon, tanda Dao abadi ini mengandung prinsip-prinsip utama hukum langit dan bumi dan memiliki potensi yang sangat besar. Seorang kultivator tingkat rendah seperti teman kecil Li mungkin belum memahami esensi sejati tanda Dao abadi. 20 tahun kemudian, di sebuah lembah terpencil di suatu tempat di alam abadi buas, seorang lelaki tua berjubah hitam bernama Wu Feng Taixian melayang di udara, menatap ke kejauhan dengan ekspresi cemas di wajahnya. 100 kaki di belakangnya, 3 kultivator tahap awal kesengsaraan yang belum memasuki alam abadi berdiri dengan tangan terkulai. Salah satunya adalah Li Muran. 2 lainnya, Lu Chen, juga seorang kultivator yang telah mencapai alam abadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Yang lainnya, seorang pria kekar bernama Zhong Wu, adalah seorang kultivator abadi asli dari klan abadi Kuafu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Lu Chen menghadapi badai spasial saat naik ke surga. Setelah lolos dari maut, ia akhirnya mencapai alam abadi, tetapi alih-alih tiba di kota Feixian, ia tiba di alam abadi yang liar. Jika ia tidak ditemukan oleh klon Wu Feng Taixian dan dibawa ke guanya, ia pasti sudah binasa di suatu tempat di alam abadi yang liar. Situasi Zhong Wu mirip dengan Li Muran. Saat berlatih dengan sukunya di alam abadi Savage, ia ditemukan oleh klon abadi Parubaya lainnya, Bai Taixian, dan kemudian ditundukkan. Akhirnya, ia jatuh ke dalam Wu Feng Taixian Mansion. Li Muran, Lu Chen, dan Zhong Wu, entah sengaja atau tidak, telah jatuh ke tangan Wu Feng Taixian, sehingga mereka tentu saja harus menuruti keinginan Wu Feng Taixian. Mereka berlatih keras siang dan malam selama bertahun-tahun dan tidak dapat meninggalkan istana Taixian. Baru beberapa hari yang lalu, Dewa Wu Feng Agung memimpin mereka bertiga keluar dari istana abadi dan memasuki lembah terpencil ini. Siapa sangka mereka akan menunggu beberapa hari. Bagi seorang kultivator tingkat tinggi, beberapa hari bukanlah masalah, tetapi raut wajah Dewa Wu Feng Agung yang berwibawa perlahan menunjukkan sedikit kecemasan. Wu Feng Taixian sesekali akan melihat ke bawah pada setengah bagian liontin giok tua yang dipegang erat di tangannya, dan kemudian dia akan menatap ke suatu tempat di langit tanpa berkedip, jelas menunggu seseorang muncul. Sesekali, Wu Feng Taixian akan mengeluarkan catatan transmisi suara, memasukkan mantra ke dalamnya, dan mengaktifkannya. Setelah catatan transmisi suara diaktifkan, catatan itu berubah menjadi sinar cahaya terang dan menghilang ke dalam kehampaan. Frekuensi suara transmisi yang dipancarkan Wu Feng Taixian semakin tinggi. Pada hari-hari pertama, ia akan mengaktifkan suara transmisi setiap 2 hari sekali untuk mendesak orang-orang melakukannya. Pada hari-hari terakhir, ia bahkan akan mengaktifkannya setiap 2 atau 3 jam. Kenapa dia belum datang juga? Gumam Wu Feng Taixian pelan, lalu mengeluarkan jimat transmisi suara dari tangannya dan mengaktifkannya. Hati Li Muran tergerak. Ini adalah nada transmisi suara ketiga yang diaktifkan oleh Wu Feng Taixian dalam 1 jam. Wu Feng Taixian begitu cemas, mungkin waktunya telah tiba. Tak lama setelah jimat transmisi suara diaktifkan, sebuah garis abu-abu tipis tiba-tiba muncul di langit. Garis itu membelah kehampaan, melesat keluar dalam sekejap, lalu menjelma menjadi seorang pria parubaya berpakaian sipil. Ketika Zhong Wu melihat orang ini, wajahnya sedikit berubah. Orang ini tak lain adalah Bai Taixian, orang yang telah menangkapnya. Li Muran juga terkejut. Dewa abadi inilah yang membawa Tai Changkong pergi. Ia tidak mendengar kabar dari Tai Changkong selama 20 tahun. Rekan abadi Bai akhirnya tiba. Wu Feng Taixian merasa lega, tetapi sedikit kekesalan tak terelakkan di wajahnya rekan abadi,
kenapa kau begitu terlambat? Kurang dari 1 jam lagi, kita akan kehilangan kesempatan terbaik untuk melanggar larangan. Bai Abadi tersenyum tipis, teman Wu Xian, kenapa khawatir? Kau dan aku sudah menemukan cara untuk melanggar larangan itu. Bersama-sama, kita bisa melakukannya hanya dengan 1 batang dupa. Kita masih punya banyak waktu. Karena itu, aku lebih suka datang beberapa hari lebih awal dan bersiap-siap untuk menghindari kejadian tak terduga. Wu Feng Taixian berkata, aku sudah berteman dengan sahabat abadi Bai selama bertahun-tahun, dan dia selalu datang lebih awal. Kenapa kau terburu-buru kali ini? Mungkinkah kau sedang menghadapi masalah? Bai Abadi menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, tapi salah satu juniorku baru-baru ini membuat kemajuan pesat dalam mengembangkan kekuatan magis tertentu. Aku sendiri yang mengajarinya, jadi butuh waktu. Setelah berkata demikian, Bai Taixian melambaikan lengan bajunya, dan kepingan-kepingan sinar cahaya cemerlang mengalir keluar dari lengan bajunya, terbagi menjadi 3 aliran, dan secara bertahap berubah menjadi 3 sosok manusia. Teman Tai, seru Limuran pelan. Ia mengenali pria berpedang itu sebagai Tai Changkong. 2 lainnya bertubuh kekar dengan aura yang mirip dengan Zhong Wu. Mereka jelas merupakan kultivator dari klan abadi Kuafu. Seperti yang diduga, Zhong Wu berteriak beberapa kali dalam bahasa Kuafu, terkejut sekaligus gembira. Namun, mungkin karena takut akan keagungan Bai Taixian, kedua kultivator Kuafu itu hanya mengangguk kepada Zhong Wu tanpa berkata apa-apa. Tai Changkong juga mengangguk kepada Limuran sebagai tanggapan. Limuran menemukan bahwa meskipun kultivasi Tai Changkong tetap tidak berubah dan ia belum melewati kesengsaraan abadi hanya dalam 20 tahun, ada beberapa perubahan halus pada auranya. Perubahan ini tidak berarti ia menjadi jauh lebih dalam atau lebih kuat, tetapi memberi Limuran perasaan yang luar biasa mendalam. Wu Feng Taixian melirik dingin ke arah 3 kultivator di tahap awal kesengsaraan yang dibawa oleh Bai Taixian, dan akhirnya tatapannya tertuju pada salah satu kultivator dari klan abadi Kuafu. Haha, ini anak muda yang dibicarakan peri Bai tadi, kan? Wu Feng Taixian mencibir dan berkata, tingkat kultivasi seperti ini, mampu mengolah tubuh dari segala sesuatu, sungguh langka. Bahkan di antara klan abadi Kuafu, yang terkenal karena kekuatan suci mereka, anak ini dianggap sebagai bakat yang langka. Bai Taixian tidak membantahnya. Ia berkata, semakin kuat anak-anak muda ini, semakin mudah bagi kita untuk menyelesaikan misi kita. Aku yakin Wu Xianyu tidak akan keberatan dengan tindakanku ini. Tentu saja tidak, kata Wu Feng Taixian, tidak perlu membuang waktu untuk omong kosong ini. Waktu hampir habis, jadi mari kita mulai melanggar larangan sekarang. Oke, Bai Taixian setuju, lalu mengulurkan tangan kirinya dan mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap mata, ia membuka telapak tangannya lagi, tetapi seberkas cahaya berkelebat di telapak tangannya, berubah menjadi setengah liontin giok kuno bermotif naga. Wu Feng Taixian juga memanggil liontin giok di udara di tangannya dan menyuntikkannya dengan aliran energi abadi. Liontin giok itu dengan cepat menyusut menjadi setengah meter dan melayang di udara. Bai Taixian mengikutinya dan memanggil liontin giok di telapak tangannya. Celah kedua liontin giok yang patah itu menyatu sempurna, membentuk liontin giok bermotif naga yang utuh. Limuran melihat pemandangan ini tak jauh darinya. Ia mendapati liontin giok ini, yang tampaknya terbuat dari bahan biasa, terukir naga biru putih yang tampak hidup di rongganya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa liontin giok itu tampak sangat tua dan sangat tua, tampaknya tidak ada yang istimewa darinya. Ayo, Wu Feng Taixian, melihat kedua liontin giok itu selesai, memanggil Bai Taixian lalu mengeluarkan botol merah darah berukuran 3 inci dari dadanya. Bai Taixian juga mengeluarkan botol yang hampir identik, tetapi begitu Bai Taixian mengeluarkan botol itu, suhu di sekitarnya anjlok, dan dalam radius 100 mil, kabut mengembun menjadi embun beku. Limuran dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan menggigil. Mereka buru-buru menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melawan dingin tersebut. Harta karun ini masih ada di dalam botol, dan jejak udara dingin yang keluar darinya begitu kuat. Ini layak menjadi darah naga sejati dengan atribut es. Wu Feng Taixian mengangguk puas berulang kali. Ternyata itu darah naga sungguhan. Hati Limuran bergetar. Darah naga sungguhan yang dibicarakan para kultivator di alam bawah hanyalah jejak darah naga sungguhan yang dimurnikan dari saripati dan darah keturunan monster yang mengandung darah naga sungguhan. Namun, di dunia peri, yang disebut darah naga sungguhan adalah saripati dan darah yang diekstraksi dari tubuh naga sungguhan, bukan sesuatu yang dimurnikan. Naga sejati adalah yang terdepan dari 4 roh sejati. Naga sejati yang dewasa setidaknya setingkat dewa sejati, seringkali setara dengan dewa tertinggi dalam hal kekuatan. Beberapa naga sejati bahkan dapat berkultivasi hingga tingkat dewa emas. Darah naga sejati adalah harta langka di alam abadi, memiliki efek luar biasa baik untuk alkimia maupun kultivasi fisik bagi para kultivator manusia. Wu Feng Taixian menatap langit,
menghitung cepat beberapa kali dengan jarinya, lalu mengangguk sahabat Bai Xianyu, waktunya telah tiba, mari kita mulai. Kemudian, Wu Feng Taixian mengulurkan jarinya untuk mengambil jimat yang tertancap pada botol darah di tangannya, dan segera memasukkan jimat itu ke dalam lengan bajunya. Namun, dalam momen singkat ini, Limuran melihat sekilas jimat itu dan langsung terkejut. Jika ia tidak salah, jimat itu, meskipun hanya berukuran 1 inci, adalah jimat penyegel abadi tingkat tinggi. Kekuatan penyegelan dan pengawetannya begitu kuat sehingga bahkan jiwa Yuan seorang dewa sejati pun tak akan mampu melepaskan diri dari segelnya. Begitu jimat itu dilepas, tiba-tiba angin kencang bertiup, menghancurkan botol darah dalam sekejap dengan bilah angin setajam silet. Sebuah bola cahaya berdarah muncul. Wu Feng Taixian segera mengangkat telapak tangannya dan menepuknya. Kabut hitam menyembur keluar, berubah menjadi tali hitam tipis yang mengikat bola cahaya berdarah itu erat-erat. Terbungkus dalam cahaya darah, seekor naga putih setinggi 3 inci. Naga itu jelas merupakan sumber angin kencang di sekitarnya. Saat ia meronta, angin kencang itu mengamuk. Pada saat ini, Bai Taixian juga melepas jimat penyegel pada botol berwarna darah. Botol darah itu langsung membeku menjadi es, lalu pecah berkeping-keping, menghilang menjadi gumpalan udara dingin. Setelah botol darah itu pecah, seekor naga es berukuran 3 inci yang tampak hidup muncul di tempatnya, tetapi naga es kecil ini tetap tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Bai Taixian. Setelah naga es muncul, udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Limuran dan yang lainnya harus menggunakan lebih banyak energi sejati dan kekuatan sihir untuk melawan serbuan udara dingin ini. Namun, seorang kultivator dari klan Kuafu di belakang Bai Taixian memiliki cahaya keemasan samar di tubuhnya. Cahaya keemasan ini membuatnya tampak santai dan nyaman di tengah udara dingin di sekitarnya, tampak sangat luar biasa. Tubuh yang kuat, Limuran memperhatikan pemandangan ini dan diam-diam memujinya. Jika dia bisa mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, dia tidak yakin apakah dia bisa menahan dingin seperti kultivator abadi Kuafu ini. Setelah kedua jenis darah naga sejati muncul, embun beku menyelimuti sekitarnya, dan angin kencang bertiup, membawa angin dingin yang menusuk. Bahkan kultivator seperti Limuran, yang berada di tahap awal penyeberangan kesengsaraan, harus mengeluarkan energi yang cukup besar untuk mengatasinya. Seorang kultivator di tahap Mahayana kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan dan harus mundur, jika tidak, mereka akan mati beku atau terkoyak oleh angin. Darah naga sejati ini memang dahsyat. Tak tertandingi oleh darah naga sejati yang dimurnikan di alam bawah. Pikir Limuran dalam hati. Karena alasan inilah, sebagian darah naga sejati yang dimurnikan oleh para kultivator di alam bawah biasanya tidak signifikan setelah mencapai alam abadi. Wu Feng Taixian dan Bai Taixian masing-masing menggunakan kekuatan magis mereka untuk menjebak darah naga asli dan memaksanya mendekati Liontin Giok. Meskipun kedua kelompok darah naga sejati saling bersaing berdasarkan naluri, mereka tidak kalah kuat dari kedua makhluk tingkat Taixian yang sangat tinggi ini. Setelah beberapa saat, kedua kelompok darah naga sejati disuntikkan ke dalam Liontin Giok secara bersamaan. Setelah disuntik dengan darah naga, naga biru putih yang terukir di Liontin Giok tiba-tiba hidup. Sisik-sisiknya diterangi satu persatu oleh darah naga, memancarkan cahaya redup. Ketika semua sisik naga diterangi, mata naga itu mulai bergerak. Jadi, batasan ini membutuhkan 2 jenis darah naga untuk diaktifkan. Limuran terkejut. Darah naga adalah harta yang berharga, sementara darah naga es dan angin lebih langka dan lebih berharga. Mengaktifkan Liontin Giok ini saja membutuhkan kedua jenis darah naga. Dengan harga setinggi itu, pasti ada sesuatu yang misterius tentang batasan ini. Pada saat ini, naga yang diukir itu tiba-tiba terlepas dari Liontin Giok dan terbang, sementara Liontin Giok itu menghilang menjadi titik-titik cahaya kecil. Naga itu melompat ke langit. Saat ia tenggelam ke dalam kehampaan, sebuah lubang pusaran berukuran sekitar 3 meter terbentuk di tempatnya. Terowongan luar angkasa, Limuran terpikir. Ternyata setelah Liontin Giok ini diaktifkan, ia bisa membentuk terowongan luar angkasa menuju ruang misterius. Ayo pergi. Wu Feng Taixian dan Bai Taixian buru-buru melambaikan lengan baju mereka, menggulung kabut hitam atau awan kelabu, yang menyapu Limuran, Tai Changkong, dan 6 orang lainnya, lalu tenggelam ke dalam lubang pusaran bersama-sama. Saat berikutnya, mata Limuran berbinar, kabut hitam menghilang, dan dia tiba di area hijau di antara pegunungan hijau dan perairan hijau. Benar-benar ada ruang lain, kata Limuran dalam hati. Ia melepaskan indera spiritualnya untuk merasakan lingkungan sekitar dan menemukan bahwa tempat ini juga penuh dengan energi peri. Seharusnya tempat ini bagian dari negeri peri, bukan alam lain. Ayo pergi, seru Wu Feng Taixian, lalu ia dan Bai Taixian terbang menuju suatu tempat di angkasa. Limuran dan yang lainnya tidak berani melawan dan mengikuti dari dekat. Tepat setelah terbang beberapa mil, Limuran tiba-tiba mendengar pesan rahasia Wu Feng Taixian di telinganya. Hari ini,
Aku ingin memberitahumu alasannya. Seperti yang telah kau lihat hari ini, ruang misterius ini hanya bisa dibuka dengan darah naga sejati dan liontin giok bermotif naga. Dan liontin giok bermotif naga ini dikabarkan merupakan warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati dengan kultivasi yang sangat tinggi bertahun-tahun yang lalu. Konon, tetua naga sejati ini mengalami bencana besar. Karena tahu ia tak bisa melarikan diri, ia menyegel harta warisan di ruang khusus, berharap bisa mewarisinya setelah bereinkarnasi. Liontin giok bermotif naga ini adalah kunci untuk menemukan harta warisan tersebut. Belum lama ini, dua makhluk abadi seperti saya cukup beruntung mendapatkan liontin giok bermotif naga. Kami mengerahkan upaya besar untuk mengumpulkan dua darah naga sejati berkualitas tinggi demi membuka ruang misterius ini. Kedua dewa abadi saya juga menemukan istana di tanah warisan ini dan menduga bahwa harta warisan tersembunyi di dalamnya. Namun, istana itu diselimuti segel yang kuat. Tanpa menghancurkan istana, kedua dewa abadi saya tidak dapat langsung memasukinya. Sebaliknya, para kultivator dengan tahap awal kesengsaraan ke bawah yang belum memasuki aliran abadi dapat memasuki istana dengan batasan yang ada. Langkah ini jelas menunjukkan bahwa naga sejati senior khawatir harta warisannya akan dirampas oleh seorang kultivator tingkat tinggi, meninggalkannya dengan tangan kosong setelah reinkarnasinya. Karena itu, jika batasannya dilanggar secara paksa, saya khawatir harta warisannya juga akan hancur. Oleh karena itu, aku, Dewa Kedua, telah mencarimu dan para junior lainnya, berharap kalian dapat memasuki istana dan membantuku mendapatkan harta warisan. Jika aku tidak salah, harta warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati senior seharusnya adalah hati naga sejati. Hati naga sejati, hati limuran tergerak, ini adalah warisan naga sejati. Sebagai dewa sejati umat manusia, mengapa Wu Feng Taixian mencoba segala cara untuk mendapatkan harta ini? Wu Feng Taixian tampaknya melihat kebingungan di benak limuran dan yang lainnya. Ia melanjutkan dengan transmisi suara, selain menjadi warisan bagi para kultivator klan naga, hati naga sejati juga merupakan harta karun untuk memurnikan eliksir. Eliksir awan terbang emas ungu yang legendaris membutuhkan hati naga sejati sebagai bahannya. Eliksir ini sangat bermanfaat bagi kita para Taixian untuk maju ke tahap keabadian emas. Oleh karena itu, selama kalian membantuku mendapatkan hati naga sejati, aku tidak hanya tidak akan membahayakan nyawa kalian, tetapi aku juga akan memberimu hadiah yang besar. Wu Feng Taixian melanjutkan, namun, hanya ada satu hati naga sejati, dan aku tidak ingin membaginya dengan siapapun. Karena itu, sebaiknya kalian bertiga bekerja sama untuk merebut harta ini dan tidak membiarkannya jatuh ke tangan ketiga junior di bawah komando Bai Taixian. Selama kalian bisa membawa hati naga sejati keluar dari istana, aku akan mengurus sisanya. Terutama kau, Zhong Wu, kata Wu Feng Taixian kepada Zhong Wu, pihak lawan punya dua kultivator dari klan abadi Kuafu, klanmu juga. Tapi kalau kau ingin menyelamatkan nyawamu, lebih baik jangan pikirkan hubungan antar klanmu. Li Xiaoyou, Lu Xiaoyou, kalau Zhong Wu mengkhianatiku, kalian berdua bisa langsung membasminya. Ya, limuran dan yang lainnya mengangguk sedikit. Limuran sedikit mengernyit. Tampaknya meskipun Wu Feng Taixian dan Bai Taixian seolah-olah bekerja sama untuk mendapatkan harta karun itu, mereka masing-masing diam-diam berusaha memonopoli hati naga sejati. Akibatnya, beberapa kultivator di bawah komando mereka, yang berada di tahap awal penyeberangan kesengsaraan, telah terpecah menjadi dua kubu yang berseberangan. Ia dan Tai Changkong, yang datang ke alam abadi liar bersamanya, kemungkinan besar juga akan berada dalam situasi yang bermusuhan. Memikirkan hal ini, Li Muran tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Tai Changkong, tetapi melihat Tai Changkong menundukkan kepalanya dan tetap diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, Wu Feng Taixian membawa Limuran dan yang lainnya ke sebuah istana sementara. Istana ini melayang di udara, dikelilingi oleh lebih dari 100 pilar batu raksasa, masing-masing setinggi 1000 kaki. Setiap pilar diukir dengan naga yang tampak hidup, masing-masing dalam bentuk yang berbeda. Limuran menghitung dengan cermat dan menemukan total 108 pilar, masing-masing dihiasi dengan 108 naga yang berbeda. Formasi 100 naga. Limuran tergerak hatinya. Meskipun ia tidak terlalu mahir dalam formasi, ia telah membaca banyak buku klasik dan pernah mendengar tentang formasi kuno yang luar biasa ini. Wu Feng Taixian dan Bai Taixian masing-masing mengulurkan tangan dan menggenggam udara. Sejumlah besar energi abadi berkumpul di telapak tangan mereka, tanpa diduga membentuk setengah dari liontin giok bermotif naga. Ternyata liontin giok bermotif naga itu tidak hancur setelah digunakan, melainkan terbelah dua lagi, dan diperoleh oleh Wu Feng Taixian dan dua makhluk abadi lainnya. Di bawah bimbingan Wu Feng Taixian dan dua dewa abadi lainnya, liontin giok bermotif naga itu disusun kembali dan perlahan terbang menuju gerbang giok istana kekaisaran di pusat formasi 100 naga. Liontin giok bermotif naga itu terpasang rapi di alur tersembunyi di dalam gerbang, pas dan sempurna.
Saat liontin itu terpasang, tanah di sekitarnya tiba-tiba berguncang. Gelombang energi abadi yang luar biasa melonjak dari bagian dalam istana, membenamkan diri di antara ratusan pilar batu di sekitarnya dan memancarkan aura yang mempesona. Setelah menyerap cahaya spiritual ini, naga-naga yang terpahat di pilar-pilar batu tiba-tiba hidup kembali. Mereka terbang keluar dari pilar-pilar batu satu demi satu dan menyerbu gerbang giok istana. Setelah setiap naga asli menyerbu gerbang giok, pola naga tersembunyi di gerbang giok akan bersinar ketika semua 108 naga asli terbang keluar dari pilar batu dan menyerbu gerbang giok. Pola naga di gerbang giok semuanya akan menyala, memancarkan lapisan cahaya yang indah. Secara bertahap, pola-pola naga ini bergabung bersama, dan cahaya yang cemerlang membentuk tirai cahaya transmisi warna-warni yang berukuran puluhan kaki. Masuk, ingat apa yang kukatakan, seru Wu Feng Taixian kepada Limuran dan dua lainnya, lalu segera melambaikan lengan bajunya, menggulung kabut hitam, menggulung Limuran dan yang lainnya, dan terbang menuju tirai cahaya teleportasi. Tunggu, Bai Taixian tiba-tiba berteriak pelan, dan sosoknya melesat, menghalangi tirai cahaya transmisi. Setelah kabut hitam bersendewa dengan lapisan cahaya peri pelindung di sekitar Bai Taixian, kabut itu langsung menghilang, dan Limuran serta yang lainnya juga tetap di tempatnya. Teman Wuxian, kenapa kau begitu cemas? Bai Taixian tertawa. Aku tidak tahu berapa banyak junior yang bisa memasuki penghalang ini. Mungkin keenamnya bisa masuk, tapi mungkin hanya 2 atau 3 yang bisa sebelum penghalang itu tertutup otomatis. Jika aku membiarkan 3 junior di bawah teman Wuxian masuk lebih dulu, itu akan sedikit tidak adil bagiku. Bagaimana dengan ini? Kau dan aku mengirim junior satu per satu secara berurutan, bagaimana dengan itu? Wu Feng Taixian merenung sejenak, lalu mengangguk. Ayo kita lakukan apa yang kau katakan, Peri Bai. Lagi pula, kita sudah sepakat bahwa siapapun yang membawa harta karun itu keluar dari istana, kita akan membaginya secara merata. Kuharap Peri Bai tidak mengingkari janjinya. Dewa Bai Taixian tersenyum tipis. Apapun yang Dewa Wu lakukan, aku juga akan melakukannya. Akulah yang pertama kali menemukan liontin giok bermotif naga ini. Bukankah terlalu berlebihan jika aku meminta salah satu juniorku untuk menelitinya terlebih dahulu? Wu Feng Taixian mengangguk dan berkata, baiklah, silakan minta Peri Bai untuk mengirim satu orang terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Wu Feng Taixian melesat dan melayang di dekat tirai cahaya teleportasi. Jika Bai Taixian mengirim beberapa junior ke dalam tirai cahaya teleportasi, dia bisa menghentikan mereka. Tatapan Limuran dan yang lainnya tertuju pada kultivator Kuafu yang kuat. Orang ini telah mengolah tubuh daging segudang dan memiliki kekuatan suci, jelas yang terkuat di antara kelompok itu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Dewa Bai kemungkinan besar akan mengirim orang ini ke istana terlebih dahulu. Tanpa diduga, tatapan Bai Taixian melewati anak laki-laki ini, lalu berhenti pada Tai Changkong, dan mengangguk padanya. Changkong, pergilah. Baik, Tai Changkong menyetujui dengan tenang, lalu terbang menuju tirai cahaya transmisi dalam sekejap. Rekan abadi Bai benar-benar mengirim anak ini lebih dulu. Wu Feng Taixian tercengang. Mungkinkah anak ini benar-benar ahli dalam ilmu pedang dan bahkan lebih kuat daripada kultivator abadi Kuafu yang memiliki tubuh segala sesuatu ini? Bai Taixian tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Wu Feng Taixian melihat bahwa pihak lain hanya mengirim Tai Changkong, jadi dia tidak menghentikannya dan membiarkan Tai Changkong menghilang ke dalam tirai cahaya teleportasi. Seperti yang diduga, setelah Tai Changkong menghilang ke dalam tirai cahaya, kilau tirai cahaya teleportasi meredup secara signifikan. Tampaknya jumlah kultivator yang diizinkan memasuki tirai cahaya teleportasi ini memang terbatas. Teman kecil Li, masuklah. Wu Feng Taixian Limuran memerintahkan Limuran. Ya, Limuran setuju, lalu melesat dan terbang ke tirai cahaya transmisi. Setelah Limuran terbang masuk, Bai Taixian segera memerintahkan kultivator abadi Kuafu yang memiliki tubuh semua makhluk untuk masuk kemudian, Wu Feng Taixian memerintahkan Lu Chen untuk masuk. Akhirnya, Bai Taixian berhasil mengirim kultivator ketiga di bawah kursinya, seorang kultivator lain dari klan abadi Kuafu, ke dalam tirai cahaya. Namun, setelah orang ini memasuki tirai cahaya teleportasi langsung menghilang, hanya menyisakan Zhong Wu yang tidak bisa masuk. Wu Feng Taixian mengerutkan kening. Ketiga junior di bawah Bai Taixian semuanya telah masuk, tetapi dia hanya mengirim 2 orang. Dari sudut pandang ini, dia jelas dirugikan. Wu Feng Taixian mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertepuk tangan, dan kabut hitam menyerbu ke arah Zhong Wu. Kabut hitam itu berubah menjadi benang-benang tipis yang tak terhitung jumlahnya, dengan liar menembus tubuh Zhong Wu dan menghisap darahnya. Zhong Wu sama sekali tak berdaya melawan kabut hitam itu, dan hanya mendengar jeritan dari kabut hitam itu. Sesaat kemudian, kabut hitam itu berubah menjadi ular piton hitam, yang kemudian ditarik kembali ke telapak tangan Wu Feng Taixian, berubah menjadi tanda hitam samar.
Wujud dan jiwa Zhong Wu lenyap sepenuhnya. Melihat ini, Bai Taixian berkata dengan tenang, dia hanya seorang junior di tahap awal penyeberangan kesengsaraan. Bahkan jika Wu Xianyu menyedot seluruh esensinya, itu tidak akan berguna bagi makhluk seperti kita. Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jawab Wu Feng Taixian, lagi pula, orang ini sudah tahu banyak. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan masalah antara kau dan aku, kita tidak perlu membiarkannya hidup. 1290